Asap hitam membumbung tinggi saat api membakar rumah warga di Jalan Raya Dusun Setengar, Desa Cemaga Selatan, Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan rumah karena material rumah terbuat dari kayu. Warga langsung membawa memadamkan api dengan alat sederhana sebelum pemadam tiba di lokasi. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang lokasinya jauh dari kebakaran baru tiba setelah api sudah mulai padam. Petugas kemudian melakukan pendinginan agar tidak muncul api baru. Untuk korban tidak ada, ada beberapa rumah yang terdampak akibat dari kebakaran tersebut. Penyebab dari kebakaran belum diketahui, sedang diselidiki oleh pihak yang berwenang. Akibat kebakaran satu rumah tersebut, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Stefani Patricia. Pemirsa, derasnya hujan yang mengguyur Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat membuat jembatan ambruk sehingga mengisolir penduduk. Sementara ratusan rumah di Medan, Sumatera Utara tenggelam akibat meluapnya Sungai Deli. Banjir kembali menerjang 3 desa di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Derasnya air sungai akibat hujan deras membuat sebuah jembatan di Dusun Bengkang ambruk. Kondisi jembatan yang terbelah menjadi 2 memutus akses penghubung antar kabupaten. Tepatnya di Desa Bunmas, Lombok Barat dengan Desa Montong Ajang, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga membuat warga di kedua desa terisolir. Kawasan yang diterjang banjir ini merupakan penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika. Situasinya memang betul Pak, ada jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Bunmas, Pengantap sama Lombok Tengah. Itu ada jembatan yang memang putus. Namun putusnya itu tidak putus secara total, tidak bisa dilewati. Kalau untuk berjalan kaki, oke. Sementara ratusan rumah di Medan, Sumatera Utara tenggelam akibat meluapnya Sungai Deli. Dari video rekaman warga, hujan yang terjadi sejak Kamis malam dengan intensitas yang tinggi membuat ketinggian air mencapai 4 meter. Pendangkalan sungai diduga penyebab meluapnya aliran Sungai Deli ke pemukiman warga yang kerap menjadi langganan banjir ini. Kondisi banjir sudah mulai surut, warga terlihat sudah melakukan pembersihan material lumpur dengan menggunakan alat sederhana. Sebuah mobil mewah terperosok ke parit sedalam 5 meter di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Meski mobil mengalami kerusakan, namun pengemudi selamat dan menderita luka ringan. Mobil mewah berjenis SUV ini terperosok ke dalam parit sedalam 5 meter di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Kembang Kerep menuju Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Tiba-tiba, mobil banting setir karena menghindari mobil yang putar balik tanpa memberikan lampu isyarat. Karena kehilangan kendali, mobil menabrak pagar dan masuk ke parit. Terbalik, ya. Nah dari sana mobil ini sudah akhirnya mendadak banting ke kiri, ke sini. Nah mobil yang muter balik ya udah jalan lagi, gak ini. Petugas unit laka lantas dan Disub Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi mobil menggunakan truk derek. Meski mobil mengalami kerusakan, namun pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Diduga polisi gadungan, seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam lengkap menjadi bulan-bulanan warga. Pria ini hendak menilang seorang pengendara dan meminta sejumlah uang. Seorang berseragam polisi ini langsung dikerubungi warga Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Warga menduga pria tersebut merupakan polisi gadungan.
Emosi warga memuncak usai pria ini memberhentikan seorang pengendara motor dan diduga akan melakukan pemerasan dengan meminta uang sejumlah Rp200.000. Bapak mau minta duit sama dia. Nggak ada identitasnya. Massa pun langsung memaksa pria ini untuk menunjukkan kartu identitasnya. Namun pria ini menolak sehingga sejumlah warga tersulut emosi dan mendorong pria ini. Provos yang melintas langsung memeriksa pria ini. Ternyata benar, ia merupakan anggota kepolisian berpangkat Bribka yang bertugas di SPKT Polsek Deli Tua. Tiba-tiba cewek ini lewat, si pengendara korban ini. Nah, dicegat sama polisi ini tiba-tiba. Ya kami nggak begitu tahu kenapa, kami tengokin aja. Dan ada kawan bilang, Bang itu polisi sering kayak gitu sama perempuan katanya, gadungan katanya. Kami datangin lah, kami tanya, Bapak polisi ya, bisa lihat KTA-nya. Langsung dia mau start lari, sementara dia udah bawa kunci kereta cewek itu. Polisi berpangkat Bribka dan pengendara motor yang diduga diperas itu dibawa ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Anggota polisi tersebut akan diperiksa Propam Polrestabes Medan. Kita ke informasi lain, pemirsa, supir selebritas Vanessa Angel Tubagus Jodi dijerat 2 pasal sekaligus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dodi dinilai lalai dalam berkendara dan melebihi batas kecepatan maksimal. Sopir selebritas Vanessa Angel Tubagus Jodi kini mendekam di sel tahanan Polres Jombang. Jodi ditetapkan sebagai tersangka setelah ada sejumlah bukti petunjuk, seperti memacu kendaraan yang melebihi batas kecepatan di jalan tol, serta dugaan penggunaan ponsel saat berkendara. Jodi dijerat 2 pasal sekaligus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Betul dia main HP, kemarin saya sampaikan tadi, HP-nya apa? Di medsos ada. Terus betul dia mengirim chat ke bapaknya pada jam 11.55. Dia mengirim chat, berarti kan dia pada saat nyupir. Sedangkan perjalanan sampai menuju TKP sekitar cuma 30 menit. Oke. Jodi dikenakan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan orang meninggal dunia. Serta pasal 311 karena sengaja melakukan kegiatan yang bisa membahayakan, dalam hal ini bermain handphone saat berkendara. Nah, pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda sudah ada rekan Muhtar Bagus di Jombang, Jawa Timur. Selamat sore, Muhtar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Jombang, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polda Jatim terkait kasus kecelakaan ini? Ya, benar Stefani, terhitung sejak hari Kamis malam atau tadi malam, Jodi tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel di ruas jalan tol KM 672 sudah mulai dipindahkan dari Polda Jatim ke tahanan Mapolres Jombang. Dan sepanjang hari ini, sejak siang tadi bahkan hingga malam ini, Jodi juga sudah tinggal di ruang tahanan yang disediakan di Polres Jombang. Selama tinggal di tahanan, Jodi diinformasikan oleh Kapolres bahwa beliau ditempatkan satu ruangan dengan tahanan lainnya dan tidak dibeda-bedakan. Demikian, Stefan. Muhtar, setelah penetapan tersangka, apakah polisi masih berencana untuk memeriksa ulang saksi-saksi dalam kasus ini? Ya, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Jombang, AKBP Agung Setio Nugroho tadi siang, bahwa kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi yang berjumlah 8 orang. Dan ke-8 orang tersebut, termasuk diantaranya adalah Jodi, sudah menjalani pemeriksaan dan pemeriksaannya dinyatakan selesai. Saat ini, atau pasca dipindahkannya Jodi ke tahanan Polres Jombang, polisi hanya tinggal menunggu kelengkapan 3 berkas yang saat ini masih diproses di Polda Jawa Timur. Di antaranya adalah hasil laboratorium, hasil tim lapor atau hasil kajian dari tim lapor yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan, termasuk di antaranya adalah kajian terhadap hasil olah TKP. Di
diperkirakan sekitar 1 atau 2 hari setelah nanti berkas tersebut selesai akan diserahkan ke Polres Jombang, lalu oleh Polres Jombang nantinya akan segera dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Jombang. Demikian, Stefan. Baik, Mohtar, kami ingin konfirmasi kembali, benarkah bahwa salah satu pasal yang dijeratkan kepada Jody karena yang bersangkutan terbukti menggunakan handphone atau bermain handphone saat berkendara? Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolres Jombang, bahwa Jody mengakui memang telah sempat bermain handphone, namun itu dilakukan sebelum peristiwa kecelakaan terjadi. Jody beralasan bermain handphone itu dalam rangka menjawab panggilan dari ibunya. Jadi bukan sengaja bermain, tapi karena memang ada komunikasi atau panggilan dari orang tuanya. Setelah menjawab, Jody tidak kembali bermain handphone dan dia kembali melanjutkan perjalanan tanpa bermain handphone. Hanya saja ketika sampai di KM 672, Jody mengaku kelelahan sehingga kecelakaan itu terjadi. Demikian, Stefani. Mohtar, setelah dipindahkan ke Rutan Mapolres Jombang, apakah ada pihak keluarga atau rekan dari Jody yang sudah berkunjung ke sana? Informasi yang kami terima dari petugas di kepolisian, sempat ada keluarga yang datang, namun sampai saat ini kami masih belum berhasil menemui keluarga Jody yang tadi sempat datang ke Polres Jombang. Lalu apakah Jody sendiri sudah mengeluarkan pernyataan atau memberikan pernyataan kepada awak media setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kami tadi juga sempat meminta izin kepada pihak kepolisian untuk bisa bertemu dan melakukan konfirmasi terhadap Jody. Namun informasi yang kami terima dari kepolisian bahwa Jody sendiri sampai saat ini masih belum berkenan untuk bertemu dengan awak media. Demikian, Stefan. Baik, kami akan tunggu terus tentunya informasi terbaru dari kasus kecelakaan Vanessa Angel. Terima kasih, Mohtar Bagus melaporkan langsung dari Mapolres Jombang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Nia Daniati akan menjadi jaminan bagi anaknya yang mengajukan penangguhan penahanan. Anak Nia, Olivia Natania, ditahan polisi karena kasus penipuan CPNS. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan bagi anak Nia Daniati, Olivia Natania, yang ditahan selama 20 hari setelah menjadi tersangka dalam kasus rekrutmen CPNS fiktif. Nia Daniati sendiri yang akan menjadi jaminan anaknya tidak akan melarikan diri. Poinnya bahwa Olivia ini dia sedang sakit, ya. Kedua, masih perawatan dokter di rumah sakit. Terus ketiga, dia punya anak masih balita. Jadi hanya itulah yang kita ajukan. Mudah-mudahan yang berwajib ini mengabulkan. Selain Olivia, polisi juga telah menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus penipuan bermodus rekrutmen CPNS ini. Kita membantu, ya, ada 4 orang lagi yang nantinya akan kita panggil. Kita sedang menjadwalkan memanggil 4 orang tersebut untuk kita periksa sebagai tersangka. Pasal persangkaannya yang paling utama di pasal 372, 378 dan 263. Penipuan, penggelapan, dan juga pemalsuan dokumen. Sementara banyaknya korban yang tertipu akan menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk menolak atau menerima pengajuan penahanan. Sebanyak 225 orang diduga menjadi korban penipuan rekrutmen CPNS dengan kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah. Olivia dan suaminya, Rafli Novianto Tilaar, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah korban. Olivia menawarkan rekrutmen PNS melalui jalur prestasi untuk mengisi kekosongan jabatan dengan memungut biaya sebesar 25 juta hingga 156 juta rupiah. Sementara Olivia membantah menggelar seleksi CPNS fiktif. Ia mengaku hanya menyediakan jasa bimbingan untuk persiapan seleksi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjalani operasi kanker prostat pada Kamis pagi waktu Amerika Serikat. Putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono mengunggah momen persiapan SBY sebelum dioperasi.
video di YouTube Agus Harimurti Yudhoyono menceritakan momen-momen Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjalani operasi kanker prostat di Amerika Serikat. SBY dan keluarga tiba di Rumah Sakit Mayo Clinic Rochester pada Kamis pagi waktu setempat. SBY pun sempat menjalani tindakan pra-operasi. Operasi dimulai pada pukul 7.45 dan selesai pada pukul 10. Ada konser, ada competition, dan sekarang lagi agak mulia ini di Pakistan. Semoga bisa di sana. Alhamdulillah bisa di sana. Saat ini tidak ada komplikasi, tidak ada apa-apa. Operasi pun berjalan lancar tanpa ada komplikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kanker prostat yang diderita SBY masih berada di stadium awal. Usai operasi, SBY menjalani proses pemulihan didampingi keluarga. SBY pun kemudian dibawa ke ruang perawatan pasca operasi. Sejumlah buruh migran yang baru kembali ke tanah air menjadi korban pungli di tempat karantina. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.